Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, yaitu Bapak Seran DS MSI dan Ibu Firly Esos MAP. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang hari ini apa yang hari ini sama-sama berjuang dan saya banggakan, yang pada kesempatan ini saya dengan saudara saya, rekan saya, yaitu saya sendiri Firdaus dan rekan saya Vicky Maulana, akan menjelaskan tentang dimensi manajemen dalam mata kuliah Ekologi Administrasi Publik. Lalu, nah, yaitu yang pertama yaitu ada dimensi manajemen. Apa itu dimensi manajemen? Dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Nah, menurut Sefrich dan Russell tahun 1997, manajemen didefinisikan tidak hanya menunjukkan proses pencapaian tujuan, tetapi juga sekelompok orang yang bertanggung jawab menjalankan proses tersebut. Nah, kemudian ada teori dari Donovan dan Jackson pada tahun 1991 melihat manajemen sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan pada tingkatan organisasi tertentu sebagai serangkaian keterampilan dan serangkaian tugas. Lalu di sini ada pergeseran paradigma, yaitu perkembangan manajemen pada manajemen publik paling tidak dipengaruhi oleh 3 pandangan, yaitu pandangan secara normatif, pandangan secara deskriptif, dan pandangan secara manajemen publik. Nah, pandangan secara normatif yaitu pendekatan manajemen normatif melihat manajemen sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Nah, kemudian di sini ada beberapa berbagai macam ada pendekatan secara normatif, yaitu ada planning, ada organizing, ada staffing, ada coordinating, dan ada motivating, dan ada controlling. Nah, apa sih manajemen secara planning? Ya, planning adalah atau perencanaan merupakan yaitu perencanaan yang fungsi paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi guna penentu berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian ada organizing, yaitu pengorganisasian, yaitu merupakan rangkaian aktivitas sebagai pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Fungsi ini juga bertujuan untuk membentuk sebuah hubungan kerja di perusahaan yang memastikan agar semua dapat berjalan secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada fungsi stepping. Fungsi stepping ini merupakan manajemen yang hampir sama dengan organizing, namun fungsi ini berfokus untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi stepping ini juga bukan hanya masalah tenaga kerja saja atau SDM, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan tersebut. Hal ini termasuk peralatan, inventaris, maupun sumber daya yang lainnya. Stepping sangat diperlukan agar divisi yang ada dalam perusahaan dapat dipenuhi sesuai kebutuhan yang merata. Lalu selanjutnya ada fungsi coordinating atau pengorganisasian adalah menghubungkan dan menyelesaikan semua pekerjaan agar bisa saling bersinergi supaya tidak terjadi kekacauan, bentrok, maupun kekosongan kegiatan. Koordinasi menjadi hal yang penting untuk mampu menghindari masalah dalam pelaksanaan semua tugas dari masing-masing karyawan tersebut.
Tanpa koordinasi yang baik, maka karyawan bisa dalam kondisi bingung ingin mengerjakan apa, dan terjadi resiko kekosongan kegiatan dan juga hal yang sebagainya. Lalu kemudian ada fungsi motivating. Fungsi motivating ini merupakan keseluruhan proses dalam pembagian dorongan untuk bekerja dengan para bawahan agar mereka mau bekerja dengan ikhlas demi mencapai tujuan bersama secara organisasi dengan efisien dan ekonomis. Lalu yang terakhir adalah ada fungsi controlling. Fungsi terakhir ini dalam manajemen yang ada di dalam perusahaan adalah pengawasan. Fungsi ini sendiri menggolongkan fungsi coordinating, reporting, dan budgeting ke dalam fungsi controlling ini. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh SDM yang ada di suatu perusahaan tersebut guna berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada manajemen deskriptif. Pendekatan manajemen deskriptif ini dapat diamati dari karya H. Mintzberg tahun 1973. Mintzberg memberikan fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh seorang manajer di tempat kerjanya. Menurut Mintzberg, fungsi manajemen yang benar-benar dijalankan terdiri atas kegiatan personal, interaktif, administratif, dan teknis. Nah, selanjutnya yaitu ada manajemen publik yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Pike Maulana. Dengan segala hormat, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen publik. Nah, menurut Woodrow Wilson, penulis The Study of Administration pada tahun 1987 yang merupakan pionirnya, di dalam tulisannya Wilson mendesak agar ilmu administrasi publik segera mengarahkan perhatiannya pada orientasi yang dianut oleh dunia bisnis atau business-like. Nah, perbaikan kualitas personel dalam tubuh pemerintah, kemudian aspek organisasi dan metode dalam pemerintahan itu tersendiri. Nah, manajemen publik yaitu merupakan cabang keilmuan dari administrasi publik yang membahas mengenai restrukturasi organisasi, kemudian sistem pengarahan, kemudian manajemen sumber daya, dan evaluasi program. Nah, manajemen publik itu sendiri sangat bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi manajemen. Nah, segala sesuatu pasti memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing, tak terkecuali dengan fungsi manajemen itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa fungsi manajemen, yaitu mengenai fungsi manajemen kebijakan, kemudian fungsi manajemen SDM, kemudian fungsi manajemen keuangan, kemudian fungsi manajemen informasi, dan fungsi manajemen hubungan luar. Nah, dalam hal ini fungsi manajemen kebijakan, yaitu dalam proses kebijakan seorang manajer secara aktif terlibat dalam penentuan program-program atau proyek-proyek yang diusulkan untuk ditangani dalam tahun anggaran tertentu. Nah, manajer itu harus mendorong agar kebijakan yang diusulkan dapat mengakomodasi nilai-nilai rasionalitas dan aspirasi berbagai kelompok kepentingan, atau sehingga sesuatu usulan itu dapat diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu dalam pengelolaan SDM perlu diperhatikan jumlah, jenis, kualitas, kemudian distribusi dan utilisasi. Nah, SDM yang bekerja dalam organisasi, jumlah, jenis, dan kualitasnya sangat tergantung pada beban kerja dari setiap unit kerja yang ada. Nah, sementara itu utilisasi sangat tergantung kepada komitmen yang dimiliki. Nah, dalam mengenai SDM ini, biasanya seorang manajer membentuk satu unit yang sering dikenal dengan bagian personalia, yaitu satu unit yang memiliki fokus dalam sumber daya manusia itu sendiri. Nah, di samping itu, dalam pengelolaan SDM perlu diperhatikan motivasi yang tepat agar pegawai dapat melakukan pekerjaan dengan penuh semangat dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.
Kemudian yang ketiga yaitu fungsi manajemen keuangan. Tugas utama seorang manajer keuangan dalam bidang ini adalah bagaimana mencari dana, kemudian merencanakan dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan yang ada dan memanfaatkannya secara optimal dan mengendalikan penggunaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian ada fungsi manajemen informasi. Semua keputusan seorang manajer baik berkenaan dengan perencanaan, budgeting, pengambilan keputusan, kemudian pengembangan unit-unit organisasi, pengendalian koordinasi, sangat membutuhkan data dan informasi. Bahkan jumlah dan kualitas informasi pada saat sekarang ini merupakan satu kekuatan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak luar, termasuk penguasa pasar dan pengeluasan pasar yang telah dituju. Nah, yang kelima yaitu fungsi manajemen hubungan luar. Tujuan fungsi manajemen hubungan luar ini yaitu mengelola hubungan luar atau terbentuknya suatu network yang sehat di mana semua dapat terlibat dan dapat merasakan kepuasan bersama. Dalam hal ini manajemen hubungan luar ini seorang manajer diharapkan merencanakan satu kegiatan atau kunjungannya ke daerah-daerah dan organisasi-organisasi swasta untuk membaca berbagai kebutuhan lokal dan mencoba mengelolanya dan mengartikulasikannya ke dalam satu usulan-usulan program, proyek, atau kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Oke, next slide. Kemudian ada beberapa isu penting dalam hal ini mengenai manajemen publik itu sendiri. Yaitu yang pertama yaitu isu perlibatan sektor swasta dan masyarakat. Nah, sebagai implikasi dari reformasi administrasi publik yang memusatkan perhatian pada prinsip rebranding government atau new public management, pemerintah disarankan untuk melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pelayanan publik. Nah, sementara ini keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan publik masih menimbulkan polemik. Kemudian bagi warga masyarakat atau pelanggan atau klien sebagaimana penerima layanan publik tersebut. Nah, masih banyak keluhan mengenai tentang ketidakprofesionalitasan yang memberi pelayanan publik itu sendiri. Nah, oleh karena itu, di masa yang akan datang, sebaiknya pemerintah memfokuskan diri kepada peningkatan profesionalisme atau profesionalisasi pelayanan publik di tubuhnya. Nah, hal ini akan mendorong sektor swasta dan masyarakat untuk mengikuti jejak tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu isu accountable management. Nah, isu accountable management ini yang berkaitan dengan kompetensi standar dalam tugas pekerjaan, kemudian pengukuran kerja, kemudian pengorganisasian dan pengkontrolan sumber daya, kemudian sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan, kemudian sistem insentif dan disinsentif yang telah ditetapkan, kemudian isu komitmen dan profesionalisme yang telah disepakati. Nah, dalam hal ini isu manajemen tersebut berkaitan dengan isu internal manajemen itu tersendiri. Bagaimana membuat satu manajemen itu menjadi baik dan tetap terlaksana sepenuhnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu isu komitmen dan profesionalisme. Nah, pelayanan publik di tanah air ini dapat kita lihat sendiri beberapa komitmen pemberian pelayanan publik masih sangatlah rendah. Nah, komitmen kepada kepentingan para penerima pelayanan seperti masyarakat kurang diperhatikan dan komitmen kepada nasib para pembeli pelayanan juga sangat memprihatinkan. Dalam kenyataannya belum dipersonalkan secara serius dan profesionalisme para manajer atau pemimpin. Nah, mereka sering mengungkapkan bahwa diri mereka sudah profesional, tetapi dalam hal praktek pemberian pelayanan masih belum sesuai dengan standar yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Nah, baik, mungkin hanya segini yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan.
Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator Bapak Firdaus. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih dari penyampaiannya, eh, Saudara Fikih. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila terjadinya kesalahan teknis dalam hal tersebut, karena kami masih banyak kekurangan dan masih belajar. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.